Cerita bermula dengan memperlihatkan salah seorang pasukan khusus bernama Michael yang baru saja bangun tidur dan langsung berkirim pesan dengan kekasihnya, yang mana mereka membicarakan tentang hadiah pernikahan untuk kekasihnya itu yang akan segera berlangsung. Begitu juga dengan rekannya yang bernama Matt. Setelah terbangun, dirinya langsung mesra-mesraan dengan istrinya lewat email. Lalu Mike pun membangunkan anggota tim yang lain, yaitu Marcus, Luttrell, dan Danny. Setelah itu semuanya pun berkumpul untuk sarapan pagi sambil bercanda santai seperti biasanya. Grab my razor. Make them go eat with the E3s, work in the chow hall. Tak lama kemudian mereka semua dipanggil untuk rapat karena tim mereka yang bernama Red Wings terpilih untuk menjalankan misi. Di mana rapat yang sangat panjang itu membahas tentang titik lokasi misi mereka nanti, yang mana lokasinya berada di daerah pegunungan. Di sisi lain terlihat kelompok pemberontak Taliban yang dipimpin oleh pria bernama Ahmad Shah, di mana Ahmad Shah itu mempunyai seorang anak buah sebagai tangan kanannya yang bernama Tarak. Dan pada saat itu mereka sedang mengeksekusi salah satu warga di desa tersebut karena ketahuan membantu tentara Amerika. Setelah selesai dengan rapatnya, mereka semua berkumpul untuk makan siang bersama sambil membicarakan strategi untuk membunuh target pada misi kali ini, yaitu Ahmad Shah. Singkat cerita, mereka semua pun mempersiapkan peralatan masing-masing, mulai dari senjata-senjata, amunisi, serta komponen-komponen lain. Setelah itu mereka pun berangkat menggunakan sebuah helikopter dan misi pasukan Red Wings yang sangat mengedankan pun dimulai. Pada pagi hari yang masih sangat gelap itu, akhirnya mereka berempat tiba di titik lokasi pegunungan, di mana Mike, Matt, Danny ini serta Marcus pun turun satu persatu. Setelah helikopter itu pergi, mereka akhirnya mulai bergerak, yang mana di sepanjang perjalanan Danny pun selalu mengabarkan titik demi titik lokasi yang telah mereka lewati ke markas pusat agar kondisi mereka bisa selalu terpantau, mulai dari titik bernama Miller, kemudian Corona dan Heineken. Spartan 01 passes Heineken. Namun saat sampai pada titik terakhir, ternyata jaringan tiba-tiba mendadak hilang, dan saat Marcus sedang mengintai pasukan Taliban di bawah, di situ dirinya menyadari bahwa posisi mereka saat ini tak bisa melihat target dengan jelas. Disebabkan hal itu, Mike pun memutuskan untuk pindah lokasi ke tebing lainnya. Setelah tiba di tebing yang lebih tinggi itu, akhirnya mereka dapat memantau pergerakan Taliban dengan jelas. Kemudian Mike pun mengeluarkan teropongnya di bawah, dan di sana dirinya melihat pasukan Taliban yang jumlahnya sangat banyak. Setelah lama mencari, akhirnya Mike dapat menemukan Ahmad Shah yang menjadi target utama mereka. 4 guys on the right. Dan di sini Marcus yang sebagai sniper pun berencana untuk langsung menembak Ahmad Shah saat itu juga. Namun Mike melarangnya karena mereka masih harus menunggu perintah dari markas pusat terlebih dahulu, sedangkan sinyal saat itu benar-benar hilang. Lalu Mike pun memerintahkan timnya untuk berjaga terlebih dahulu sampai radio mereka dapat terhubung lagi. Marcus, Axe, shut her down. Deets, you got secure. Waktu pun terus berlalu dan tak ada yang dapat mereka lakukan selama belum ada perintah masuk. Mereka hanya bisa menunggu dan bersembunyi di situ, sebagian ketiduran, sebagian berjaga-jaga. Hingga tiba-tiba Danny melihat ada pergerakan di sana, dan mereka semua pun langsung terbangun karena melihat adanya kambing-kambing yang muncul. Ternyata di belakangnya juga ada 3 orang pengembala kambing tersebut. Lalu saat 3 orang itu sudah di depan mata mereka, semua langsung keluar dan segera menyergapnya. Namun mereka kesulitan berkomunikasi karena sama-sama tidak mengerti bahasa satu sama lain, di mana Mike yang sedang menggeledah salah satu orang itu pun kaget saat menemukan sebuah alat komunikasi yang terhubung dengan markas kelompok Taliban di bawah. Akhirnya 3 orang pengembala kambing tersebut pun diikat di pohon. Eyes on him, moving guys. Lalu Mike pun menyuruh Danny untuk terus mencoba menghubungi markas, namun radio masih belum bisa mendapatkan sinyal. Mike kemudian terpaksa menggunakan alat komunikasi milik si abah pengembala itu untuk menghubungi markas. Namun saat Mike akan berbicara dengan sersan di sana, tiba-tiba telepon terputus. Mike? Dropped.
Karena terjebak di sana dan tak ada jalan lain, akhirnya Mike pun berencana pindah tempat untuk mencari sinyal. Tapi sebelum pergi ke bukit lain, mereka bingung dengan nasib ketiga orang pengembala itu. Lalu Mike pun memberikan timnya 3 pilihan. Yang pertama adalah melepaskan tahanan tersebut kemudian pergi ke bukit mencari sinyal. Tapi resikonya adalah setelah ketiga pengembala itu dilepaskan, mereka pasti akan langsung melapor ke pasukan Taliban di bawah dan para pasukan Taliban akan langsung mengejar ke atas. Pilihan kedua membiarkan mereka terikat dan pergi ke bukit lain, tapi risikonya bila sampai malam tak ada satupun orang yang menemukan ketiga orang tersebut untuk membuka ikatan mereka, maka mereka akan mati dimakan hewan buas. Lalu pilihan ketiga membunuh ketiga tahanan itu. Setelah mendengar 3 pilihan dari Mike tersebut, Marcus, Matt, dan Danny merasa sangat bingung. Mereka bisa saja membunuh ketiga orang itu lalu membuat laporan palsu. Namun sebagai tentara, mereka telah disumpah untuk berkata jujur dan tak boleh membunuh warga sipil. Rules of engagement says we cannot touch them. Where do you think he's running to? Second that they run down there, we got 200 Hajis. Schwack 'em. We cannot do that. Pada akhirnya Mike lah sebagai pimpinan regu yang mengambil keputusan, yakni melepaskan ketiga orang tersebut. Mike mengatakan bahwa misi kali ini telah dianggap gagal karena posisi mereka sudah tidak aman lagi dan sinyal yang sudah terputus. Kini fokus utamanya adalah berusaha secepat mungkin mencari sinyal radio untuk menghubungi markas sambil berharap bantuan bisa datang lebih cepat dibanding pasukan Taliban. Dan akhirnya 3 tahanan itu pun dibebaskan. Beberapa waktu kemudian setelah mereka semua sampai di bukit lain, ternyata radio tersebut masih juga belum mendapatkan sinyal. Lalu Mike pun mengajak mereka turun dan bersembunyi di pepohonan. Pack up, let's move. Sesampainya di sana, Mike pun mengecek kondisi sekitar dan ternyata tempat tersebut sudah dikepung oleh pasukan Taliban yang sedang mencari keberadaan mereka hasil dari laporan ketiga sandera yang mereka lepaskan tadi. Lalu Mike pun segera kembali dan langsung memberitahu mereka untuk bersiap-siap karena sebentar lagi akan terjadi kontak senjata. Satu demi satu para pasukan Taliban pun mulai terlihat mengendap-endap di balik pepohonan untuk mengintai mereka, dan tanpa basa-basi mereka pun langsung saja. Setelah berhasil menembak pengintai tersebut, tiba-tiba muncul para pasukan Taliban yang begitu banyak dan pertempuran yang mengemplutkan pun dimulai. Motherfucker. Namun seperti tak ada habisnya pasukan Taliban terus-menerus berdatangan hingga membuat mereka semakin terpojok. Di mana saat itu Danny yang masih terus berusaha menghubungi markas pusat pun tangannya tertembak. Di tengah-tengah serbuan dan kepungan pasukan Taliban itu, mereka terus-menerus melawan, namun tembakan musuh berhasil melukai mereka satu demi satu. Axe? Lalu Mike pun meminta para timnya untuk terus berusaha menghubungi pangkalan, tapi radio yang mereka bawa hancur terkena tembakan. Saat keadaan mereka sudah benar-benar terpojok serta posisi mereka yang tidak memungkinkan lagi untuk kabur ke arah lain, akhirnya mereka pun terpaksa ngajul ke jurang dan... mereka semua pun berhasil selamat. Di beberapa menit yang tenang itu, sekilas mereka merasa kalau mereka telah berhasil lolos dari kepungan pasukan Taliban, tapi tiba-tiba... Menerima kenyataan itu, lalu Mike memerintahkan untuk segera pergi karena pasukan musuh tersebut sudah mulai turun mengejar mereka. Akhirnya Mike, Matt, dan Danny pun segera berlari setelah Marcus berhasil menyingkirkan musuh-musuh yang turun ke bawah. Kemudian Marcus pun mulai berlari menyusul mereka. Di situ Danny yang sedang berlari pun mulai merasakan kaki serta badannya terluka parah dan dirinya pun berusaha untuk berlari sekuat tenaga, namun pada akhirnya dirinya jatuh dan tertinggal. Beruntungnya Marcus datang lalu segera membantunya berlari. This is bad here.
Setelah mereka semua berhasil sembunyi di bebatuan, namun di situ psikologi Dene yang mulai kacau yang membuat dirinya terus-menerus mengoceh tak terkendali dengan suara yang sangat keras sehingga membuat posisi mereka ketahuan oleh kelompok Taliban. Kemudian Markus pun terus berusaha untuk menenangkannya sambil melihat kondisi Mike dan Matt yang juga terluka parah. Tapi pas mereka baru banget narik nafas dan beristirahat, kelompok Taliban keburu datang dan menembaki mereka. Melihat bahaya itu, akhirnya Mike pun memutuskan untuk segera kabur lagi mencari tempat aman, namun sayangnya lagi-lagi tempat tersebut adalah jurang. Dengan keadaan mereka yang sudah terluka sangat parah, Mike pun lalu menyuruh Matt untuk melempar bom asap dan segera pergi. Tapi Danny yang kesulitan berjalan akhirnya dipanggul oleh Markus, namun saat Mike dan Matt telah melompat duluan ke bawah, Markus yang berusaha membawa Danny itu pun terpisah di kolong cucung palikan. Saat berada di bawah, keadaan pun terlihat sudah sangat kacau, mulai dari Danny yang tertinggal sendirian di atas, Markus yang kesulitan mendengar akibat benturan di kepalanya, dan Matt yang terluka parah. Namun di posisi tersebut tiba-tiba sinyal mulai muncul walaupun masih kecil, kemudian Mike memerintahkan Matt untuk membackupnya dan Markus yang akan menjemput Danny yang tertinggal di atas. Tapi saat akan naik, keadaan di sana pun benar-benar sudah sangat kacau karena para pasukan Taliban telah mengepung mereka lagi hingga Markus dan Mike pun tidak bisa bergerak kemana-mana. Marcus, move! Akhirnya di momen itu Mike sebagai seorang pemimpin tim memutuskan mengorbankan dirinya untuk menghubungi markas pusat dari atas tebing yang mungkin sinyal di sana akan lebih baik walaupun tak ada jaminan. Mendengar hal itu, Markus berusaha menahannya, tapi keputusan Mike sudah bulat karena tak ada jalan lain lagi. Kemudian dirinya memberikan sisa amunisi terakhirnya pada Markus dan memintanya untuk terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Setelah itu Mike pun dengan cepat berjalan ke atas sendirian, sementara Matt dan Markus membackup dari belakang. Setelah berhasil sampai di atas, lalu Mike pun mengeluarkan telepon satelitnya dan mulai menghubungi markas, yang mana Mike mengatakan bahwa timnya saat ini sedang terpojok dalam kontak senjata melawan Taliban. Selain itu, Mike juga meminta pasukan bantuan untuk segera datang menyelamatkan mereka. Namun karena Mike tidak tahu di mana titik koordinat mereka, maka Michael hanya bisa menyebutkan ciri-ciri lokasinya saja di atas tebing yang sama sekali tak ada tempat untuk bersembunyi. Dan saat itu Mike terlihat begitu senang karena setelah selama ini mereka kesulitan sinyal, kini dirinya telah berhasil menghubungi pangkalan dan meminta bantuan. Namun posisi Mike di situ membuat kelompok Taliban dengan mudah menemukannya, begitupun dengan Danny yang tertinggal sendirian di atas itu terlihat sudah tak berdaya lagi, hingga akhirnya mereka pun kini hanya tinggal Matt dan Markus yang tersisa, dan saat itu Matt yang keadaannya sudah terluka cukup parah meminta kepada Markus untuk menyampaikan pesan kepada istrinya bahwa dirinya sangat mencintainya. Setelah itu karena para pasukan Taliban yang terus mengepung, maka mereka pun memilih untuk berpencar sambil perlahan demi perlahan mundur. Beberapa waktu kemudian saat posisi mereka sudah sangat terpojok, lalu datanglah 2 helikopter yang berisi pasukan bantuan. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat merasa bahagia karena setelah habis-habisan bertahan selama ini dalam pertempuran yang sangat panjang, kini akhirnya mereka berdua bisa selamat. Kemudian Markus berteriak sekencang mungkin memanggil-manggil Matt yang posisinya terpisah jauh dari Markus. Tapi saat satu dari 2 helikopter tersebut akan mendarat, tiba-tiba melihat hal itu, helikopter yang satunya laginya pun jadi sangat panik hingga sang pilot pun memutuskan kabur dari medan tersebut karena merasa posisi mereka tak aman, dan mereka terpaksa meninggalkan Markus bersama Matt yang masih terjebak di pertempuran di bawah sana. Matt dan Markus yang ditinggalkan di situ pun terlihat sangat kecewa. Kemudian Matt yang terpisah sendirian dari Markus tiba-tiba bertemu lagi dengan pasukan Taliban yang kembali mengepungnya. Di situ Matt yang sudah sangat kacau berusaha sekuat tenaga untuk terus-menerus melawan para pasukan
pasukan Taliban dengan penuh luka di tubuhnya. Dan senjatanya yang tersisa hanyalah sebuah pistol hingga akhirnya peluru pistol Matt pun habis. Di tengah hutan sendirian melawan puluhan pasukan Taliban itu, Matt hanya bisa terdiam dan bersandar di sebuah pohon hingga akhirnya Matt pun di sisi lain, Marcus yang sedang mencari keberadaan Matt terkena tembakan misil RPG hingga membuatnya terpental jatuh ke bawah. Pasukan Taliban yang melihatnya langsung segera turun untuk memeriksa keberadaan Marcus tersebut. Beruntungnya Marcus di situ langsung mengambil senjatanya kemudian segera bersembunyi di balik bebatuan. Tapi di saat Marcus sedang bersembunyi terlihat sebuah helikopter datang untuk menyelamatkannya, namun karena mereka tak menemukan keberadaan Marcus dan yang lain, akhirnya mereka pun menganggap bahwa para tim Red Wings telah gugur dan segera pergi meninggalkannya lagi. Di persembunyian, Marcus yang merasa sudah mencapai batas kesadarannya pun tanpa sadar dirinya tertidur. Keesokan harinya saat Marcus terbangun dari tidurnya, dirinya pun mulai merasakan luka yang begitu banyak di seluruh tubuhnya. Lalu dirinya pun perlahan-lahan mulai mengobati luka-lukanya tersebut. Setelah itu, Marcus pun mulai berjalan kembali untuk mencari Matt. Dan saat di perjalanan itu betapa bahagianya Marcus saat dirinya menemukan sebuah rawa, lalu Marcus pun langsung menceburkan diri minum sebanyak mungkin dan membersihkan luka-lukanya di dalam air. Setelah hampir 2 hari lamanya berperang, akhirnya kini Marcus pun dapat minum air dengan puas. Namun tak lama setelah itu Marcus kaget saat melihat warga sipil setempat. Marcus yang terkejut pun langsung segera mengeluarkan granat untuk mengancamnya. Namun warga itu yang bernama Mohammed Gulab meminta Marcus untuk tetap tenang karena kelompok Taliban sebentar lagi akan datang. Sekilas Marcus tak percaya pada Gulab, namun karena mendesak kelompok Taliban yang posisinya sudah sangat dekat, Marcus pun memilih untuk percaya dan ikut pergi bersama mereka. Setelah itu Marcus dibawa ke sebuah desa. Di sana terlihat banyak orang yang memandangi Marcus dengan tatapan yang begitu sinis. Lalu Gulab pun membawa Marcus masuk ke rumahnya untuk menyembunyikannya dari kejaran para pasukan Taliban. Di dalam rumah itu Marcus yang masih tak percaya dengan warga di sana pun masih terus mengancam mereka dengan sebuah granat. Who's that? You tell him I will fucking kill him. Namun Gulab terus berusaha menenangkan dan meyakinkan Marcus untuk percaya padanya. Awalnya Marcus merasa heran kenapa ada orang Afghanistan yang mau menolong orang asing asal Amerika sepertinya, tapi karena sudah tak ada pilihan lain Marcus akhirnya memilih percaya pada mereka. Kemudian Marcus pun mengeluarkan sebuah peta, lalu dirinya meminta tolong pada Gulab untuk memberitahukan keberadaannya ke pangkalan militer Amerika yang ada di Bagram. Dan setelah salah satu warga di situ pergi mengantarkan surat tersebut, di luar rumah terdengar sedang terjadi keributan. Ternyata para pasukan Taliban sudah mengetahui keberadaan Marcus di desa tersebut. Dan mereka langsung mengacak-ngacak rumah satu demi satu sampai pada akhirnya mereka berhasil menemukan Marcus. Kemudian Marcus pun langsung segera diseret menuju tempat pemenggalan. Namun ketika Marcus hendak dieksekusi, warga desa langsung mengeluarkan senjata mereka untuk menghentikan pasukan Taliban itu. Di sini barulah kita tahu bahwa ternyata bukan hanya Amerika saja yang berusaha memerangi pasukan Taliban, tapi ternyata di Afghanistan sendiri juga terjadi perang saudara antara warga yang pro Taliban dan juga warga yang membenci pasukan Taliban tersebut. Para pasukan Taliban akhirnya mundur, tapi saat mereka pergi itu mereka mengancam akan datang lagi dengan pasukan yang lebih banyak dan akan membantai semua desa tersebut karena dianggap telah membantu orang kafir Amerika. Kemudian Marcus pun dibawa kembali ke rumah, lalu di sana dirinya pun mulai mengeluarkan satu demi satu peluru dan serpihan besi yang menancap di tubuhnya. Karena rasa sakit yang teramat perih, Marcus pun pingsan. Keesokan harinya saat tersadar, Marcus pun diberi makan dan minum oleh Gulab sambil mengobrol tentang Amerika. Dan di sini betapa lahap was-wisnya Marcus karena sudah hampir 3 hari lamanya dirinya tidak makan sama sekali selama pertempuran. Walaupun kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa, mereka berdua perlahan-lahan mulai saling bisa memahami satu sama lain. Namun saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba
Tentunya semua penduduk di sana pun panik karena serangan dadakan para pasukan Taliban itu. Di sisi lain, pangkalan Bagram warga yang sebelumnya diutus untuk mengirim surat telah berhasil sampai dan surat tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya oleh markas tersebut. Kemudian para pasukan militer di sana pun mulai bersiap-siap untuk menjemput Markus. Akhirnya tim demi tim berangkat menggunakan helikopter tempur mereka. Dan saat itu Gulab pun berusaha melawan salah satu pimpinan pasukan Taliban hingga akhirnya dirinya pun berhasil membunuhnya. Sedangkan di dalam rumah Markus dihajar habis-habisan oleh salah seorang pasukan Taliban yang berhasil masuk. Dengan tubuhnya yang belum pulih sepenuhnya, dirinya pun tak sanggup melawan. Beruntungnya dalam keadaan yang sudah tak berdaya, anak Gulab datang dan memberikannya sebuah pisau legend buatan Cibatu hingga akhirnya Markus pun berhasil membunuh si pria itu. Sementara itu di luar, saat para penduduk sudah tak bisa lagi menahan serbuan pasukan Taliban, tiba-tiba datanglah helikopter tempur militer bantuan Amerika yang langsung menyerang habis-habisan para pasukan Taliban di bawah sana. Akhirnya pasukan Amerika datang menyelamatkan Markus. Setelah menunggu bantuan dengan sangat lama, kini Markus benar-benar bisa pulang. Sebelum pergi meninggalkan desa itu, Markus pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Gulab dan putranya Amin yang sudah menyelamatkan hidupnya. Thank you. Thank you. Let's go. Come on, Marcus. Yang mana di dalam helikopter itu Markus dioperasi di tengah perjalanannya menuju markas. Dan di tengah kesadaran yang perlahan demi perlahan mulai hilang, dirinya mengingat pengorbanan rekan-rekannya yang telah gugur. Dan keempat dari mereka itu hanya Markuslah satu-satunya yang selamat berkat bantuan Gulab dan putranya. Tamat ending yang sangat mengmarkuskan dan mengintrospeksikan. Habis suaraku. Dan macam-macam. Macam mana menurut teman-teman semua, dulur-dulur KB, tentang film ini? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan karena saya mau ngodokan hurang di wahangan, jadi akhiri saja alur ceritanya. Akhiri saja untuk video kali ini. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.